Shalom anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap tetap sehat dan sukacita. Kita jumpa lagi di hari ini, tanggal 25 Juli tahun 2021 dalam sekolah minggu kita di pagi ini. Mari anak-anak, kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari siapkan peralatannya, Alkitabnya, dan jangan lupa persembahannya. Anak-anak yang terkasih, jangan lupa minggu lalu kita telah diberikan ayat hafalan. Ibu harap semua telah menghafal. Kiranya apa yang telah kita lakukan sepanjang minggu yang lalu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita hari ini. Baiklah anak-anak yang terkasih, kita akan mulai sekolah minggu kita di hari ini. Kita akan menyanyi bersama dalam pujian secara medley. Yang pertama, lagu Terima Kasih Tuhan. Yang kedua, Ikan Koki. Dan yang ketiga, Anak Sekolah Minggu. Yuk kita pujian bersama. Teman-teman, nama saya Anggito, umur 8 tahun. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya Leon Papelangi, umur 9 tahun. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Merino kelas 8 tahun. 2 Korintus pasal 9 ayat 7a. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Anak-anak yang terkasih, tadi kita telah memuji Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa untuk mau memulai sekolah minggu kita di pagi hari ini. Anak-anak, mari duduk yang tenang. Kita akan menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat Tuhan kami kembalikan ke hadapan-Mu, karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami.
Terima kasih karena Tuhan boleh menibakan kami di hari Minggu yang berbahagia ini. Kami akan memulai sekolah minggu kita. Biarlah Tuhan memberkati semuanya dan terjadi menurut rancangan Tuhan. Semua yang akan kami pelajari di hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa persembahannya diserahkan kepada guru sekolah minggu yang ada di week masing-masing. Untuk mengiringi persembahan kita di hari ini, kita akan menyanyi lagu Persembahan Kami pada Hari Ini. Baiklah adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Sudah. Kalau begitu semua yang duduk yang manis, siapkan Alkitabnya masing-masing dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, pada satu hari Tuhan Yesus sedang berada bersama-sama dengan seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini adik-adik adalah orang-orang yang pintar karena mereka banyak belajar tentang hukum-hukum Taurat. Nah, ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, "Guru, apa yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus bertanya padanya, "Apa yang kau baca dalam hukum Taurat? Apa yang tertulis di situ?" Dia menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu Tuhan Yesus katakan, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup." Tetapi dia bertanya lagi, "Guru, tetapi siapakah sesamaku manusia?" Lalu Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ada seorang Yahudi yang berjalan dari kota Yerusalem, dia mau pergi ke kota Yeriko. Nah, adik-adik, waktu dia dalam perjalanan, tiba-tiba dia diserang oleh segerombolan penjahat, perampok. Mereka menyerangnya, mereka merampas barang-barang bawaannya, uangnya. Setelah itu mereka memukulnya habis-habisan sampai dia tidak berdaya, sampai dia terluka parah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu mereka meninggalkan dia begitu saja dalam keadaan hampir mati. Nah adik-adik, ketika dia dalam keadaan hampir mati itu, tidak lama kemudian lewat seorang imam. Imam ini dia berjalan. Dari jauh dia sudah melihat di sana ternyata ada orang yang dalam keadaan terluka. Jalan semakin dekat, dia tahu bahwa itu orang Yahudi.
Tapi ketika dia melihatnya adik-adik, dia langsung menyeberang ke seberang jalan. Dia pura-pura tidak lihat, dia jalan pergi saja begitu, meninggalkan orang yang sedang terluka ini. Lalu tidak berapa lama kemudian lewat lagi seorang Lewi. Adik-adik, ketika orang Lewi ini lewat, dia pun buat hal yang sama. Ketika dia melihat orang yang sedang terluka ini sedang meminta tolong, dia hanya lihat begitu saja. Dia tidak menolongnya dan dia pergi saja meninggalkan orang yang sedang terluka tadi. Lalu beberapa waktu kemudian ada orang lagi yang lewat. Ternyata yang lewat ini adalah seorang Samaria. Waktu orang Samaria ini dia lewat, dia lihat orang yang sedang terluka tadi. Dia ke sana, langsung dia menolongnya. Dia membersihkan luka-lukanya tadi. Dia membersihkannya, lalu dia membalutnya dan menyiramnya dengan anggur. Setelah itu dia menaikkan orang yang terluka tadi, dia kasih naik di atas keledai tunggangannya, lalu dia bawa pergi ke kota. Sampai di kota mereka pergi ke sebuah penginapan. Dia urus orang yang terluka tadi. Dia urus. Setelah itu keesokan harinya, karena dia harus melanjutkan perjalanannya, dia memberikan uang 2 dinar kepada pemilik penginapan dengan pesan, tolong urus orang ini, kalau misalkan kamu belanjakan lebih, nanti kalau saya kembali saya akan menggantikan uangmu. Nah, dari cerita ini Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat tadi, menurutmu dari ketiga orang ini siapakah sesama manusia dari orang yang terluka tadi? Adik-adik, ini pun jadi pertanyaan buat adik-adik sekalian. Kakak bertanya, dari ketiga orang ini, dari imam, dari orang Lewi, dan dari orang Samaria ini, siapakah yang adalah sesama manusia dari orang yang terluka tadi? Nah, kalau misalkan adik-adik menjawab orang Samaria, jawaban adik-adik benar sekali. Kenapa? Karena orang Samaria itu yang menolong orang yang terluka itu, walaupun dia tidak mengenalnya, tapi dia mau tetap menolong karena dia tahu itu adalah sesamanya manusia, beda dengan seorang imam dan orang Lewi tadi. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar sama seperti orang Samaria itu, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita supaya kita juga mau menolong teman-teman kita. Ketika ada teman kita yang mengalami kesusahan, ketika ada teman kita yang mengalami penderitaan, kita juga mau menolong mereka sama seperti orang Samaria tadi. Nah, adik-adik sekalian, pembacaan kita pada hari ini tentang orang Samaria yang murah hati terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Baik adik-adik, untuk mengaminkan firman Tuhan yang tadi telah kita dengar tentang orang Samaria yang murah hati, kita akan menyanyikan sebuah lagu sekolah minggu BAIK Baik. Kita nyanyi sama-sama yuk. Adik-adikku sekalian, tadi kita sudah dengar firman Tuhan kan? Nah, ayat hafalan untuk minggu depan terdapat dalam pembacaan kita tadi, yaitu Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-27 yang isinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ingat ya adik-adik? Baiklah anak-anak yang terkasih, tadi kita sudah mendengar cerita tentang orang Samaria yang murah hati.
kita akan mengakhiri sekolah minggu kita di hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap berdoa. Untuk itu, ayo kita duduk yang manis dengan sikap doa. Kita menyanyi bersama Bapa Terima Kasih. Demikianlah sekolah minggu kita di hari ini. Jangan lupa anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati.